Ada dalam saya sampaikan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta agar ada problem di DKI Jakarta, tepatnya di Marina Ancol, sampai hari ini belum selesai kawan-kawan. Yang terlibat adalah Kepala Dinas Perumahan bersama anak buahnya. Kawan-kawan, ketika masyarakat para pengembang akhirnya apa? Tadi sudah disampaikan, listrik mati saudara-saudara, air mati. Padahal masyarakat yang tinggal di situ di apartemen Marina Ancol, mereka saudara-saudara, mereka membayar apa yang menjadi kewajiban mereka, tetapi hak yang mereka dapatkan, nah, ada oknum di balik itu saudara-saudara. Di dalamnya adalah tepat Marina Ancol datang ke sini ingin menyampaikan lagi-lagi kepada PJ Gubernur, kepada saudara-saudara kami yang bertugas di DKI Jakarta yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kami ingin sampaikan bahwa problem ini tidak boleh didiamkan. Kepala dinas nggak ada tumbuh subur di DKI Jakarta. Lebih baik apa kawan-kawan? Tikusnya lebih baik. Kenapa kawan-kawan? Tikusnya harus kita matikan. Benar nggak kawan-kawan? Benar nggak kawan-kawan? Marina Ancol dan juga bersama teman-teman dari apartemen yang lain, apartemen Kalibata City, dari Tamrin City, dari apartemen Gading Aingon dan lain-lain datang kemari untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai selaku warga apartemen di Jakarta. Bapak PJ Gubernur Pak Heru, kami melaporkan bahwa Bapak Gubernur selaku pembina rumah susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, Bapak selaku pembina, tetapi bawahan jajaran Bapak dari tingkat kepala dinas sampai juga sudin perumahan di wilayah selama ini tidak berpihak kepada warga apartemen. Mereka berpihak kepada pengembang nakal yang terus bercokol di apartemen. Kawan-kawan, tugas pengembang adalah membangun kota melalui bangunan vertikal apartemen. Sesudah itu dia tidak akan mengelola rumah susun. Tetapi prakteknya banyak pengembang nakal yang terus bercokol menguasai apartemen, meraup uang rakyat, meraup uang penghuni miliaran rupiah setiap bulan. Kawan-kawan, inilah penjoliman yang dilakukan pelaku pengembang nakal yang berkolusi dengan oknum aparat dinas perumahan. Mereka membuat aturan, membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada warga. Sesungguhnya perhimpunan adalah dipilih oleh warga, tetapi pada prakteknya banyak perhimpunan didukung oleh oknum kepala dinas dan jajarannya yang berasal dari pengembang nakal yang itu disebut joki-joki. Joki-joki termasuk ada salah satu di Marina Ancol, EB. Betul kawan-kawan? Nah, disinilah persoalannya. Nangke de langsake. Para joki melakukan intimidasi, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan warga yang didukung oleh oknum dengan mengeluarkan SK 491 tahun 2021. Dengan modal SK yang cacat hukum, semestinya mereka adalah tidak mempunyai legal standing untuk mengelola. Tetapi dinas perumahan selaku bawahan dari gubernur, selaku pembina P3SRS di DKI justru mendukung para oknum joki-joki pengembang nakal. Ini yang terjadi. Untuk itu Bapak PJ Gubernur, persoalan seperti ini tidak terjadi di Ancol saja, di Marina Ancol, tetapi banyak kawasan. Menurut data yang kami himpun, sekitar 19 perwakilan masyarakat apartemen di Jakarta ingin bertemu dengan PJ Gubernur untuk menyampaikan persoalannya. Tetapi jajaran di bawah
tidak melaporkan ke gubernur sehingga ini macet. Ada apa? Ini semua adalah oknum-oknum pejabat dinas perumahan yang mengunci agar tidak persoalan ini sampai ke tingkat atas. Kalian digaji oleh pajak. Kalian digaji oleh pajak, saudara-saudara. Lewat pajak rakyatlah kalian beli kaos kaki sampai ke kepala kalian. Benar gak kawan-kawan? Ingat bahwa yang namanya pegawai negeri, pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan, itu telah digaji oleh rakyat, saudara-saudara, lewat pajaknya. Dari kalian bangun tidur, kalian pakai kaos kaki, sampai pada rambut kalian yang ada yang kuning lah, smer lah, warnanya macam-macam lah. Itu dari gaji yang mereka kerja dan digaji oleh rakyat. So, hari ini ada warga DKI mati di apartemen sudah hampir 2 tahun, di pihak kepolisian tidak diproses secara tegas, di Pemda DKI diproses secara tidak tegas. Ini apa? Kami ingin sampaikan, kalau ada orang di sini dekat dengan Pak Heru, tolong sampaikan kepada beliau bahwasanya harapan Joko Widodo kepada beliau di DKI Jakarta adalah menyelesaikan persoalan, bukan menyelesaikan kepentingan korporasi, tetapi kepentingan rakyat kecil. Benar kawan-kawan? Jadi ketika hari ini hanya cuma urusan besar-besar diselesaikan, urusan politik diselesaikan, lalu bagaimana dengan masyarakat kecil yang sudah mati hampir setahun? Mereka bayar tempat tinggal dari rumah susun, apartemen, ini baru satu yang kita tahu. Kan pasti banyak kasus-kasus DKI ini yang masyarakat tidak tahu. Tolong sampaikan ke Pak Heru bahwa kepala dinas perumahan dan pemukiman segera dicopot, kawan-kawan. Tolong segera dicopot. Dan tolong koordinasi dengan Polda Metro Jaya agar periksa itu Polres di Jakarta Utara. Benar kawan-kawan? Masa polisi datang di TKP sampai hari ini kasusnya belum selesai, tidak ada ujungnya. Belum lagi dari Komnas HAM. Buat apa kalian digaji, saudara-saudara? Buat apa mereka digaji? Apakah kalian gaya-gayaan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah kembali ke rahmatullah penegakan hukum di DKI Jakarta. Ketika di zaman Anies Baswedan dianggap tidak bagus, maka buktikan dong di zamannya Pak Heru. Jangan sampai Anies sama dengan Heru, Heru sama dengan Anies. Jangan pencitraan aja, saudara-saudara. Kalian digaji oleh pajak rakyat, ingat itu. Ketika bayangkan bicara persoalan kepengurusan di rumah susun tadi yang sudah disampaikan berkali-kali. Saya buat contoh, kalau tempatnya Pak Polisi, kantornya Pak Polisi, lalu tiba-tiba warga datang di sana ngurus, ngatur, marah nggak Pak Polisinya? Marah nggak? Marah.